Moodle sudah siap, user peserta didik sudah ada, waktunya kita membuat course. Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu mampu bersyukur dalam kondisi bagaimanapun. Ya, setelah sesuai dengan yang kita rencanakan, setelah siap modelnya, user untuk peserta didik sudah ada, dan tanpa divideokan, saya juga sudah menambahkan user untuk para tutor atau pamong belajar atau para pengajar. Nah, waktunya kita belajar mengelola pembelajaran. Di dalam modal pembelajaran ini disebut sebagai course ya, kalau diterjemahkan mungkin menjadi kursus. Oke, menurut Moodle, course ini adalah sebuah wilayah tempat si para pengajar ini menambahkan resource, bahan-bahan pembelajaran, dan juga aktivitas ya, aktivitas pembelajaran atau KBM gitu kepada para murid, para pelajarnya untuk diselesaikan. Ya, itu definisi course menurut Moodle. Nah, lalu sebuah pertanyaan, siapa yang bisa membuat course? Ya, tentu saja adalah administrator. Selain administrator, apakah bisa? Bisa. Yang penting dia sudah mendapatkan mandat untuk bisa menjadi manajer ataupun menjadi course creator. Jadi ada administrator, ada manajer, ada course administrator. Nah, ini deskripsinya seperti apa? Oke, administrator anggaplah dia bisa kita samakan dengan kepala dinas pendidikan ya, bukan dinas pemadam kebakaran, atau ketua yayasan ya. Di bawah kepala dinas atau ketua yayasan ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini setara dengan manajer. Nah, manajer sesuai dengan atau setara dengan, bisa kita umpamakan sebagai kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada wakakurikulum. Nah, wakakurikulum ini kita umpamakan sebagai course creator, atau course creator bisa diumpamakan sebagai wakakurikulum. Oke, lanjut bagaimana menyematkan user menjadi course creator ataupun menjadi manager. Tentunya saya sudah login di sini sebagai administrator, langsung capcus ke site administration, kemudian users, lalu permission. Di sini ada assign role, assign system roles. Ya, sudah ada dua role di sini, manager dan course creator. Kita pilih manager. Ya, kemudian di sebelah kanan kita cari siapa user yang akan kita buat atau kita jadikan sebagai manager. Tulis. Ya, misalnya ini. Ya, add. Kemudian di bawah ada assign another role. Pilih course creator. Ya, caranya sama. Kita cari usernya. Ya, pilih, diklik, lalu klik add. Ya. Untuk memecat sadis banget. Untuk memberhentikan atau membuang, ya bisa pilih usernya, lalu pilih klik remove. Udah ya, seperti itu. Oke, cukup untuk membuat manager dan course creator. Lanjut ke site administration, lalu kita menuju ke courses, lalu pilih manage course and categories. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kursus-kursus itu atau pembelajaran itu bisa diorganisasikan sedemikian rupa. Di sini saya sudah membuat contoh ya, ada kursus, ada ekskul. Ekskulnya sendiri ada subkategori seni budaya, sosial, dan tekno. Ini contoh saja ya. Sementara yang paling atas ini adalah bawaan dari Moodle ya.
Miscellaneous ini adalah bawaan atau default dari Moodle. Jadi kalau sebuah kursus belum punya kategori, nanti maksudnya ke miscellaneous. Oke, bagaimana membuat kategorinya dan subkategori? Oke, kita pilih create new category. Oke, parent kategori miscellaneous. Oke, kita buang no selection. Jadi nanti ini menjadi top kategori ya, kategori level atas. Ada tanda pentung berarti required. Oke. Kategori name misalnya adalah setara C. Ya. Kategori ID number ini boleh diisi, boleh enggak sebenarnya. Tapi ada langkah baiknya diisikan. Misalnya di sini saya pakai 2000. Deskripsinya adalah pembelajaran Oke, secara SLTA lalu create category. Oke. Ya, sudah muncul di ini. Untuk membuat subkategori ada tanda segitiga ke bawah ini. Ya, buka lalu create new subcategory. Ya, parent kategorinya adalah setara C. Kategori name-nya misalnya adalah kelas kelas 10. Kategori ID number misalnya 2100. Deskripsi pembelajaran kelas 10 paket C. Oke, create subkategori dan seterusnya. Saya akan buat lagi. Saya akan buat 2 lagi. Name kategori name-nya kelas 11, kategori ID number 2200. Angkanya bebas ya, sesuai dengan planning. Deskripsinya pembelajaran kelas 11 paket C. Create kategori. Ya, tambah lagi untuk kelas 12-nya. Deskripsinya pembelajaran kelas 12 paket C. Create kategori. Ya, oke, sudah kita buat seperti ini. Lalu bagaimana membuat course? Kita pilih dulu kategorinya. Ya, misalkan saya akan milih kelas 11. Oke, di sini muncul, udah mau jadi kelas 11. Create new course. Selanjutnya kita isikan data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah course full name, ya, nama lengkap pembelajarannya. Misalnya adalah bahasa Jawa 11. Kemudian shortnya, ini nama singkatnya adalah misalkan CWA 11. Course kategori udah betul, setara C kelas 11. Course visibility show mulainya, nah ini juga harus direncanakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bisa 1 tahun, bisa 1 semester, ya. 1 tahun pun sebenarnya tidak masalah, ya. 1 semester coba nggak apa-apa. Oke, misalkan nanti ini akan sampai tanggal 27 Desember tahun 2021 jam 23.59, jadi 23 tengah malam sebelum berganti menjadi tanggal 28. Course ID number biarkan kosong saja nggak apa-apa, atau boleh diisi misalnya 2104. Deskripsi kita isikan misalnya pembelajaran bahasa Jawa
kelas 11. Oke, udah, yang lain-lain kita abaikan dulu. Course format kita lihat ya, di sini defaultnya adalah topic format. Formatnya sendiri selain topic format ada single activity, ada sosial, ada juga weekly ya, format juga. Nanti kita akan fokus ke topics dan weekly format. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Sementara kita biarkan dulu topics format. Number of sectionnya 4, ini nanti juga harus direncanakan ada berapa topik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut ya. Oke, yang lain-lain bisa kita abaikan dulu. Kemudian save and display ya. Selanjutnya kita diminta untuk mengenroll user, menentukan siapa murid-muridnya, siapa gurunya. Klik enroll user, kita cari gurunya dulu. Gurunya misalnya adalah ya Bu Siti. Ini nanti assign role-nya itu sebagai teacher. Oke, enroll selected user and cohort. Oke, selanjutnya untuk murid kita klik enroll user lagi. Di sini karena kita dulu sudah membuat cohort ya, kelompok peserta didik untuk kelas 11 yaitu C 2020 ya, paket C angkatan 2020. Kemudian assign role-nya di sini sebagai student. Oke, klik enroll selected users and cohort. Nah, ini ada 100-an peserta. Ini sedikit agak lama, tergantung dari spek server dan juga jaringannya. Nah, ini kebetulan pakai jaringan lokal, harusnya jaringan tidak masalah. Kalau agak lama ya mungkin memang servernya. Oke, sudah muncul semua. Kemudian tinggal klik proceed to course content ya, nanti akan tampil seperti ini ya. Oke, untuk pengaturan lebih lanjut untuk mengelola kursnya ini akan kita bahas secara terpisah. Nah, kita kembali ke site administration. Kita akan coba mengupload kursus secara massal ya. Course, upload course ya. Oke, sebelum ke sini kita cermati dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan kursus ini nantinya untuk kelas 10. Cuman di sini kategorinya perlu direvisi ya, sedikit perlu direvisi. Kita ke course-nya dulu, site administration, course, manage course and categories. Kita lihat dulu kategori ID-nya ya. Saya akan membuat kursus untuk kelas 10. Saya pilih dulu kelas 10. Lihat di sini kategori ID-nya adalah 14 ya. Di sini saya tuliskan 2100, ini nanti nggak masuk, ini harus saya ganti ya. Oke, jadi ini kategori ID-nya 14, saya masukkan di sini 14 untuk semuanya. Oke, lalu masukkan ke file text editor. Ya, model course content di sini. Yap. Ya, ini saya sebenarnya sudah membuat file CSV tapi ternyata kategorinya salah ya. Oke. Saya akan upload. Oke, site administration, course, upload courses. Oke, saya cari di sini filenya adalah model course 10 10 CSV. 10 10 model course 10 CSV. Klik
drag and drop. Oke, ini saya maksimalkan lagi. Delimiternya ini sudah. Preview. Oke, result ID-nya udah centang-centang hijau gitu, berarti udah oke, udah sesuai. Lalu course kategorinya masuknya ke kelas paket C kelas 10. Oke. Ya, tanggalnya misalkan sama sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 jam 23 Masya Allah 23:59. Oke, formatnya bisa kita lihat ada topics, ada weekly ya. Nanti kita lihat perbedaannya kayak apa. Kita ini aja dulu topik format. Number of announcement-nya ini biarin dulu ya. Kemudian ya, upload course, tunggu sejenak. Oke, totalnya 13. Continue. Ya, kita lihat lagi di site administration, courses, manage course and categories. Kita pilih yang kelas 10. Nah, course-nya sudah ada di sini. Ya, oke. Berarti berikutnya tinggal diedit untuk mengenroll user ya. Kita coba IPS ya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya, enroll user. Nah, ini belum ada, berarti tinggal kita enroll ya, sesuai dengan caranya sama seperti pada waktu membuat course secara manual. Oke, kita kembali lagi ke dashboard, ke site administration. Oke, saya akan tunjukkan bedanya format kursus weekly dengan yang by topic atau tematik ya. Manage course and categories. Yep. Oke, di kategori ekskul saya sudah membuat untuk sosial ada 2 buah course, ada dua pembelajaran di sini ya, ada pramuka dan palang merah remaja ya. Kita lihat pramuka, kita coba view. Nah, dia munculnya topik 1, topik 2, topik 3, topik 5 ya. Ini adalah contoh tampilan format course atau format pembelajaran yang tematik ya. Ini punya seperti ini. Sementara saya lanjut kembali ke ya, site administration, course, manage course and categories. Di ekskul sosial, palang merah remaja, kita lihat palang merah remaja, kita coba view. Nah, ini adalah yang format weekly, pembelajaran seperti ini ya. Oke, kita akan coba mendalami ini di video berikutnya. Baik, seperti itulah langkah-langkah untuk mengelola pembelajaran, mulai dari membuat kategorinya dan membuat kursusnya, juga untuk mengenroll usernya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.